kanan atas, Pak Ibnu, kanan atas Atas. kotak. Ada kotak, kanan atas kotak. Ini ya. Di yang hijau ya, betul. Oke. Nah, Ini ayat surah Al-Baqarah ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sofa wal marwata min sa'airillah wa man hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi seperti biasa metodenya kita analisa baik kata per kata yang dari ayat ini kurang lebih saya amati ada 31 kata. Kemudian kita juga analisa kata-kata atau sebagai sibhul jumlah ya. Kemudian dari ayat ini kita bisa menganalisa terdiri dari 3 jumlah, 3 kalimat yang sudah saya warnai warna hijau, warna ungu, sama warna merah. Kita mulai dari saya menjadi 3 jumlah ya. Jadi pertama kita amati dulu satu persatu keterangan mengenai sebagai sorof atau sebagai jabatan dan fungsi sebagai dalam kalimat. Yang pertama adalah inna sofa wal marwata min sa'airillah. Mungkin kita bisa diskusi sama-sama ya, kalau ada salah silakan dikoreksi, dan juga nanti selanjutnya mungkin teman lain bisa melanjutkan. Pertama, kata ina yang artinya sesungguhnya merupakan huruf ina nasoba rofa'u, yaitu menasobkan isimnya dan merupakan khobarnya. Ini sebagai taukid atau penegasan, yaitu jelas artinya sesungguhnya. Jadi ini fungsinya sebagai ina mubtada khobarun. Kemudian yang kedua kata as-sofa, jelas ini isimnya isim ina sebagai nakiroh mansub dengan tanda fathah di akhir kalimat, akhir kata, yaitu kata alif. Ini sebagai mubtada. Ada juga wa, yang ketiga wa adalah huruf atof, wawu atof. Yang keempat adalah isim marwata, artinya marwa sebagai isim ma'tuf, yang ma'tufnya ke as-sofa yang di atasnya. Sama nakiroh mansub, tandanya fathah pada harokat akhir. Ini sebagai inanoso wal marfa sebagai mubtada berupa al-ma'rifat baca nasab. Kemudian min adalah huruf jar mabni jelas. Sa'airi, ada si'ar, isim majrur, nakiroh dengan jar majrur ya, sebagai jar majrur. Allahi adalah lafuz jalalah, lafuz ini. Al-ma'rifat dengan harokat akhir adalah jar. Ini sebagai mudof ilaih, terdiri dari nakiroh dan al-ma'rifat. Ini min sa'airillah adalah khobar. Jadi sebagai ini inna sofa wal marmata min sa'airillah adalah jumlah mubtadaiyah atau jumlah ismiyah karena diawali dengan isim, yaitu inna mubtada khobarun. Silakan kalau ada komen atau input, mangga. lurus-lurus aja ya, cuma warnanya mungkin Ibu Sumiati kali ya. Oh ya, diatur nanti. Warnanya kalau dalam satu kalimat Pak Ibnu harusnya sama Pak Ibnu. Oh gitu ya. Itu as-sofa itu bukan al-ma'rifah ya, nakira ya Pak ya? As-sofa itu ma'rifat.
Oh ya ma'rifat, Makrifat, ya ada ya alnya ya. kan? Ya juga ma'rifat ya salah saya ini nakiro Marwa juga. ma'rifat mestinya ya. Al makrifat ya. Kemudian ini inna mubtada'an khobarun ini istilah dari Tamsis online ya. Iya dari tamyiz, Ya kalau nggak ada nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Ini marwata juga makrifat. Makrifat ya. Al marwata. Makrifat. Marwata. Nomor 4 Pak. Tunggu sebentar, nomor 4. Mungkin ina itu kan, Empat. isim ina itu kan cukup disebutkan di sorof kan. Yang sebelah kanannya ya taukid aja mungkin, ya kan? Biasanya gitu. Biasanya kosong Ya, aja Pak. biasanya taukid. Taukidnya Iya. itu kan di kata. Taukid juga nggak Iya, ditulis. di kanan nggak aja. apa-apa, Jadi kan biasanya nggak ditulis. sebelah kirinya ina nasoba rofa'u itu kan. Sebelah Ya, kanannya taukid atau kosong. taukid. Oh, jadi mana maksudnya gimana? Ina mau di taukid kalimat sebagai kata taukid aja penegasan. Pak Ibnu, barusan itu dari Pak Aril itu, yang sebelah kanan di bagian nahu, Iya, ina mubtada'an khobarunnya tidak perlu. tidak Oh, perlu. Itu dibuang. Karena di kiri Mubtada sudah aja ada ya. penjelasan yang sama, ina nasoba rofa'u sudah ada. Iya. Karena ina tidak memiliki i'rab, sehingga dia berupa huruf itu, sehingga dia tidak perlu ada. Itu udah benar. Udah Bu, udah betul. Pak Ibnu, udah betul. Nah, itu kosong. Tadi betul. Nah, inanya aja yang dihapus. Nah, ini Inanya kosong. ya. Yang atasnya aja, inanya aja dicoret. Nah, Oh, dibuang. Mubtada'an khobarun. Nah, gitu aja. Nggak pakai mubtada'an khobarun Ya, sudah kosong ada. aja biasanya. Biasanya kosong. Dibuang aja. mahal. Mubtada'an aja ya. Enggak, Iya. kosong aja. Kosong. Udah Biasanya sudah di kosong kiri aja. kan. Nanti warnanya disamain sama yang mubtada Pak. Oke. Kosong. Nah, yang itu dikosongin Pak Ibnu. Mubtada'an khobarunnya dicoret. Nah, gitu. Warnanya sama semua. Coret aja ya. Kobar. Hapus aja ya. Dihapus. Hapus. Nah, gitu. Sudah betul. Terus, berupa al-marifat dibaca nasob, itu di kiri posisinya. Oh iya, kiri ya. Oh iya. Tulisan berupa al-marifat dibaca nasob dipindah di kiri. Iya. Nah, gitu. Cut. Sini Itu maksudnya. mubtada. Ya, cukup. Ini kobar aja gitu. Udah gini aja ya. Cukup. Cukup kan? Enggak. Ya. Buang juga. Mungkin di sebelah kiri 2, 3, 4 itu dibikin ya. Apa namanya, kolom, ditulis isim ina. Enggak, mubtada'nya cuma as-safa wal marwata aja, Pak. Tadi udah benar. Iya. Inanya kosong aja. Isim inna itu kan diselingi sama Oke, iya 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 iya. Wow, atof. Sini ya. Ya. Aha. Nah, Mubtada. Ini kosong aja ya. ya kosong. Isim ina diselingi Tapi oleh warnanya sama. di mubtada ya. Warnanya disamain biru. Kalau biru semua sampai khobar satu kalimat kan. Oh, sampai kalimat ya. Di satu kalimat kan itu mulai Ya, dari satu kalimat. jadi warnanya sama. Tapi garisnya ada. Jangan dihilangin garisnya. Itu jadi satu nanti. Ya, yang bawah khobar aja. Nah, itu nggak usah khobar aja. Iya. Nah, isim ina sama khobar inanya itu mungkin ditulis di sebelah kiri. Digabung itu 2, 3, 4 itu ya. Dikasih garis berdiri isim ina. Gitu Oke, mungkin. iya. Tapi itu susah harus. Tanya Pak. Susah ya? Susah ya? Bikin di G itu di G dibikin lagi di G. Dibongkar lagi Ini tuh Pak. dibikin lagi di G. Oh, ya sudah nggak usah. Kolom G. Isim Ya ini. udah nggak usah. Udah sama kok Pak. Cukup Pak gitu. Ibnu. Sama. Tanya nggak Pak? Boleh Warnanya tanya nggak? sama. Ya, udah sama, cuma versi Kalau beda. itu mubtada dan khobarnya warnanya sama. Oke, Ya, iya. sama, betul. nah, sama, sip lah. Mantap. Warnanya Boleh sama ya. tanya nggak Pak? Warnanya apa enaknya? Semuanya sama aja. Itu semua sama. Sama ini ya. Ya. Ya, terus saya kalau ini kan, Bentar saya makanya garisnya nggak boleh hilang. Saya bilang tadi yang nomor 1 itu garis. Kok nggak masuk ya Pak? Karena aku
Kenapa garisnya hilang tadi yang itu inna itu masih di kolom. Tetap Masih ada di garis. Sebagai Ada lagi. inna tidak termasuk mubtada. gini ya atau gimana? Nomor satunya harus pakai Garisnya. garis. Di garis. Garisnya Yang inna. jangan di merger, Pak. Oke. Warnanya emang harus sama, tapi jangan di merger antara kolom 1 dengan kolom 2, 3, 4 itu jangan di Nah, ya. merger. Dikasih garis saja, dikasih garis. Nah, di garis aja. Nah, gitu. Nah, Oke. Nah, gitu. warnanya bisa sama. Nah, garisnya Itu hilang. di garis. Oh, Bu ini ya. Yanti, Nah. enaknya apa ya? Itu Iya. aja. Jadi Budaya. sesungguhnya sowa dan mawa adalah Kenapa, sebagian Pak? dari syiar Boleh tanya. Allah. Ya Kenapa silakan. Pak Aruf? Kalau apa mubtada kalau isim ina terhalang oleh wawu atof apa jadi mubtada itu? Mana? Kan itu satu kesatuan Oh, atof. asaf wal marwata itu kan isim inna itu. Jadi satu. Biasanya iya, Pak. Jadi Biasanya satu kalau di namanya KBI maktuf. begitu, Pak. Kenapa Ya, jadi maktuf. mubtada? Jadi isim innanya itu asafa Maktuf. wal marwata. Penulisannya disatukan aja gitu, Pak. Pak Aruf. Iya. Bukan Nah, maksud wawu saya itu kan menghubungkan. kenapa jadi mubtada gitu nah. Maktuf, Pak. Kan Karena itu isim maktuf. inna. Ada wawu atof di Marwata itu situ. kan maktuf Ya ke betul, asafa. makanya pertanyaan saya ke situ karena ada wawu atof kok bisa Iya. jadi mubtada ya? Iya. Iya kan mubtada'nya itu asafa wal marwata. Itu Iya. isim Oke. innanya jadi satu kesatuan asafa wal marwata. Itu isim innanya. Boleh. Bikin yakin aja saya dulu. Nah gitu. Isimnya inanya dihilangkan isim inna aja. Si mana gini kan? Iya, Innanya betul. ada Kasih nyanya garis di saja. Kang Ibnu isim inna aja. Kasih garis saja. Gitu. Ya gitu. Isima. Isim ma. Garisnya. Lanjut ya. Lanjut, silakan. Lanjut. Saya yang kedua ya. Ya silakan yang kedua Mangga nih. Pak Fauzi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman hajjal baita au i'tamara fala junaha alaihi. Fa artinya maka merupakan huruf al-atfu dan dijadikan sebagai fa syarat. Iya, syarat. Kemudian man artinya siapa adalah huruf asyartu ya juma sebagai isim syaratnya, irobnya mansub dan dijadikan sebagai mubtada di nahunya. Kemudian hajja artinya beribadah haji adalah fi'il madi yang majzum karena adanya man. Huruf asyartu ya juma itu dia jadi majzum. Kemudian dia fi'il madi dan huanya itu ya berfungsi sebagai fa'il. Kemudian saya kesulitan nih apa? Wajannya wajan berapa ini? Wajan Wajan 3 tiga. harus ya. Wajan Hah? 3. Wajan berapa? 3 ya. Wajan Soalnya ada hajja Wajan gitu. 3. Aja ya. Ada aja gitu ya. Wajan 3, Pak. Ketemu doa. Oke, wajan 3 ya. Ya, ya. Wajan 3 fi'il syarat, fi'il fa'il ya. Di nahwu sarafnya fi'il fa'il. Dan al-baita artinya rumah Baitullah merupakan isim mansub yang menjadi maf'ul bih di nahwu sarafnya. Dan kemudian au ini adalah huruf al-atfu merupakan huruf atof yang memaktufkan i'tamara. Memaktufkan ya huruf atof ya. Atau iya. Ya, Atof i'tamara ke al-baita ya. ya. Iya. Haja Nah. atau baita. Atau haja. Haja itu kan Haja. Ini kan Haja ya, fi'il. haja. Ya, Sama-sama oke. fi'il. sama-sama fi'il. Sama-sama fi'il ya. I'tamara itu adalah fi'il madi, domir mustatir huwa, wajan 8, yang di nahunya dituliskan fi'il fa'il. Dan hajjal baita au i'tamara ini merupakan khobar dari mubtada man. Begitu. Dan dia juga menjadi syarat bagi berlakunya perbuatan berikutnya. Perbuatan berikutnya adalah fa, dia huruf al-atfu, fa jawab. Kemudian la,
baru huruf la nafi beramal seperti ina, ya. Kemudian junnaha artinya dosa, merupakan isim mansub, adalah isim daripada la yang difungsikan sebagai mubtada. Kemudian ala adalah huruf jar, artinya di atas huruf jar. Dan hi, domir muttasil, adalah majrur, majrur. Jadi alaihi adalah jar majrur dan dia menjadi khobar untuk la, karena la itu berfungsi sebagai inna. Dan di dalam kolom nahunya alaihi ini saya menulisnya sebagai khobar. Begitu. Dan adalah fala junaha alaihi, itu saya tuliskan sebagai jawab syarat dari syarat manhajal baita au tamara tadi. Begitu sementaranya. Terus kan masih nyambung. Kan? Masih nyambung. Oh ya. Nyambung. Tamara fala junaha alaihi an ayat tawafa bihima. Ayat tawafa bihima, annya itu adalah isim nasab masdariyah, huruf an dan siba. Kemudian yat tawafa artinya bertawaf adalah fiil mudorik nasab, ya, yang mansub karena adanya an. Ayat tawafa ini juga saya tidak menuliskan wazannya, ini saya kesulitan, ya. Dan dia adalah fiil fa'il. Wazan 13. 13 kalau salah. 13 itu ya, ayat tawafa itu ya. 14. 14 ya. Nah, itu. Oh yang 14 tawafa. 14. Nanti ini dipastikan ya. Kemudian bi artinya di antara adalah huruf jar. Hima artinya keduanya. Itu domir muttasil yang majrur. Bihima adalah jar majrur. Kemudian di kolom nahwnya bihima ini sebagai hal dari fiil fa'il yattawafa. Jadi yang dari tadi tuh bilah paman hajjal baita au i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Jadi maka siapa beribadah haji, rumah Baitullah atau berumrah, maka tiada dosa atasnya untuk bertawaf di antara keduanya. Gitu. Iya. Gimana, Kalau Bang? Boleh saya nambah? Saya Ya dowafa itu nanti sebagai mubtada atau bagaimana? Benar nggak nih? enggak itu. Yang mana? Jumlah Yang tawafa ini. Yang Ini fa'il aja. tawafa bihima. Ini jumlah fi'liyah. Iya. Jumlah fi'liyah kan? dia ya nih ya. Coba dia masdariyah tuh. Saya masdar nih masih belum tahu nih gimana cara menerjemahkannya gitu. Coba kalau Coba umpamanya dari awal Pak yang bagian keduanya. Dari awal. Dari awal yang bagian keduanya dari faman hajja. Paman hajjal baita. Ya, itu dulu ya dari atas Ya, dulu. boleh. Ya. Kita ini apa diskusikan. Nah, ya, betul. Kalau saya karena fa itu dia itu huruf ya, dia itu Ya. bukan mubtada. ya Huruf itu. malah Karena istilah huruf itu la mahalalaha ya. Hmm. Jadi fa itu di situ istinaf aja atau Istinaf, tanda ya. baca aja ya, karena Ya. belum berarti maka, Belum karena berarti itu mah maka, hanya ya. sebagai apa ya, Hmm. supaya enakeun aja gitu. Bukan Nah nanti Pak tujuan jawabnya itu ada nanti di fa yang apa, dua. yang 14. fala ya, yang fala juna itu di fa robito itu Pak jawab. Ya. Tapi kalau yang Itu ini 14. Paknya fa tanda baca gitu. Jadi dia tidak mempunyai i'rab. Jadi nanti mubtadanya itu dari man itu mubtadanya gitu Pak. Sebagai isim syarat. Kalau pas syarat gimana? Kalau pas syarat. Kalau mannya disebut syarat, kemudian yang bawahnya itu hanya fi'il fa'il, maf'ul atau fi'il fa'il. Kenapa? Bisa kan? Fi'il fa'il Jadi, maf'ul, ya. fi'il fa'il ya. Itu jadi Ah, syarat. Jadi syarat itu sampai 13. 9 sampai 13 itu syarat. Tapi Iya. ya 10, 11, 12, 13 itu adalah fi'il fa'il, maf'ul atau fi'il fa'il. Kan satu kalimat lengkap tuh.
Nah, itu Mm-mm. jawabnya di itu. 14. Iya. Jawabnya di Ya. 14 itu sampai ini, Sampai sampai bihima. sampai bihima, sampai 22. Iya. Nah, Ya. isinya, Setuju saya. Jadi Kalau jawab isinya, syaratnya itu banyak ya, nanti unsurnya. ya, isinya Fi'il mubtada, fa'il. khobar, Mm-mm. khobar Tapi sama saya maf'ul saya bih. jawab syaratnya itu sampai hiya aja ya nih. Sampai bihima. Ayat Sampai tawafi bihina ini udah yang baru gitu. Gimana ini? Enggak, Pak. enggak, itu Enggak, kan Enggak, ada enggak, huruf Pak. sampai masdar ya. selesai. Sampai Kalau Iya, masdar ada. tuh Kalau saya menghubungkan sih ya. sampai bihima, Pak. Iya, saya Iya, Oh, sampai bihima ya. Jadi Iya, iya, maknanya dilihat di sama sampai kalimatnya bihima. aja gitu coba. iya. Ayat tawafa itu kan aman apa namanya? Masdariyah itu. Pertengahan aja kan? Masdar muawwal. Masdar Iya. muawwal bisa jadi khobar. Ya masdar isim Iya. nasab masdariyah ya. Iya, masdar karena kan harusnya setelah an itu harusnya ke isim ya, tetapi ini ke Iya, fa'il dia itu, ke iya. fi'il. Jadi Iya dia sebagai itu. masdar muawwal. Oh iya kan itu bisa memang. termasuk itu ya, Soalnya anyan termasuk sibak Makanya kan ya syarat tau ya. yang apa ya tahu menasobkan. ya tawafa itu ya itu di masdar di Iya, apa dinasobkan. iya. Dia bisa fi'il Kalau fa'il balik tapi lagi juga ke atas, berfungsi sebagai khobar. kalau saya ya, man Ya. itu dia kan huruf mausul ya, kalau saya bukan Hmm. asar. Soalnya Bukan Bu, dia asyar mausul, itu, Mbak. Bukan mausul itu bisa sebagai mubtada memang. bukan Jadi Bu, punten kalau Dia mausul itu biasanya kalau di awal itu biasanya dia itu istifham ya. Jadi kayak kalimat pertanyaan atau kalimat yang tadi ada unsur syarat jawab. Nah, itu man di sana sebagai mubtada bukan mausul. Bisa, Karena bisa. dia secara mausulnya kaidah Man sebagai bisa sebagai mubtada. syarat juga. dia kan di Betul, jadi fiilnya ini man fiil itu haja ini sebagai huruf mausul dimanjubkan dia sama dia. mubtada, kemudian haja itu sebagai silahnya, tapi juga bisa berfungsi sebagai khobar gitu. Kan kalau di dalam ketentuannya itu kan jumlah mubtadaiyah itu mubtada bisa berupa mausul, bisa juga berupa mausul silah gitu. Nah, kebetulan di sini mubtadanya itu hanya huruf mausul gitu. Sedangkan silahnya sebagai khobar, hajar baita awit dan seterusnya gitu. Tapi di Tadi sini melihatnya begitu. setelah man itu Jadi dia jasem bukan gitu loh. huruf Jadi asar bentuk tu, daripada tapi ciri memang dari asar tuh. secara kalimat dia merupakan bentuk syarat gitu, tapi Iya. bukan huruf syarat gitu. Kalau saya Kalau sih saya, ngeliatnya gitu. kalau saya nyebutnya malah huruf Tapi dia syarat dia. kalimatnya memang berupa kalimat syarat. Ya kalau dia disebut huruf syarat kan bisa disebut huruf syarat sampai dia mempunyai Tapi syarat huruf sampai syarat 13. tidak bisa sebagai mubtada, Pak. Iya, enggak, tidak disebut mubtada. Yang kalimat berikutnya Bisa, fi'il Bu, bisa. fa'il kan kalimat lengkap juga. Istifham itu Kemudian, bisa menjadi mubtada, Bu. ya sekarang kita tidak jadikan mubtada, Bukan, umpama. huruf syarat itu Huruf bisa, syarat tapi saja, huruf huruf mausul syarat. bisa sebagai mubtada. Nah, Man itu kemudian Kalau ada berapa tuh ya? syarat, Di kolom kalau ada 15 ada, di apa mausul ada kan kayak seperti wa itu kan ada di berbagai ini, Oh iya berbagai betul. kolom gitu. Betul. Jadi man itu ada yang istifham, ada yang apa? Yang Tapi mausul. kalau sebagai istifham Kemudian bisa sebagai mubtada juga. iya bisa. Bisa. Tapi Bisa. kalau sebagai syarat nggak bisa. Kalau huruf syarat. Iya. Nah, kalau disyaratkan syaratnya kan satu fiilnya kan harus jasem kan ini udah jasem juga. Jadi ini sebagai Ya syarat. betul. Terus dilihat dari ininya apa? Dilihat dari kalimatnya. Ketika dilihat itu ada jika maka atau barang siapa maka itu adalah masuk ke uslub syarat jawab ada gitu. syarat, ada syarat. Masuk Karena ke ada dilihat kalimatnya ya itu apa murodnya, dilihat murodnya itu ternyata ada betul. unsur syarat, ada unsur jawab, maka ya, di situ Betul. berlakulah uslub syarat jawab begitu Bu. Ya betul. Iya, setuju. Betul. ya, Ada syarat, tuh syarat itu. Ada tuh syarat Jadi secara Bu. kalimat dia memang dia kalimat syarat. ya. Manhaja Coba kalau kita petani satu-satu ya. Syaratnya itu kan apabila dia berhaji ke Baitullah atau Iya. Barang berumah siapa kan. yang berhaji ke Baitullah atau berumroh, nah nanti Nah itu syaratnya tidak kan. ada dosa baginya. Ya, Nah nanti itu dilihat jawabnya ini kan. penegasannya nanti ini kena maknanya itu nanti di ini asbabul nuzulnya ini ya di Iya, apa di betul. nanti ada di cerita di balik itunya kenapa begitu gitu ya. Nah, makanya kalau kita sebut itu saja apa namanya man itu hanya sebagai syarat saja, syarat ya. Kemudian berikutnya itu adalah fi'il fa'il, maf'ul atau fa'il fa'il. Itu kan jadi satu kalimat juga, kalimat sempurna. Jadi barang siapa yang apa itu dia berhaji ke Baitullah atau ke rumah itu kan syaratnya. Nah, kemudian
fa, maka jawab ini. Fa jawab sampai ke nomor 22. Tapi isinya ada mubtada, la junaha. Itu adalah mubtada. Ya. Alaihi. Itu menjadi khobar. Ya. Kemudian an yatawaffa. Itu menjadi khobar juga. Tapi ada fi'il fa'ilnya. Tawafa. Nah, makanya di bawahnya menjadi maf'ul bih kalau saya. Bihimanya itu menjadi maf'ul bih. Oke, sekarang kita diskusi. Keterangan aja, Pak. Keterangan atau maf'ul bih bisa aja. Pokoknya itu lah, lengkap. Dia kan menunjukkan tempat kan, bihima di antara keduanya menunjukkan tempat kan. Kalau menunjukkan tempat kan bisa pakai maf'ul bih juga kan. Bukan bihima itu pas saya sih hal, karena ya tawafa itu kan nggak butuh, dia lazim ya, nggak butuh objek. Maf'ul bih. Bukan maf'ul bih, maf'ul fih, tempat. Oh, maf'ul fih. Oh, maf'ul fih bukan bih. Oke. Jadi apa namanya? Yang mana maf'ul bih, Pak? Dia nggak nasab, Pak. Dia kan jair. Jadi dia hal aja cocoknya itu, Mas. Yang mana maf'ul bih? Bihima itu kan menunjukkan tempat. Bukan bih. Fihi, maf'ul fihi. Bihima. Saya sih. Di antara keduanya, bisa nggak? Iya. Atau kalau nggak cocok ya keterangan paling. Ya, keterangan itu hal, Pak. Keterangan hal juga bisa. Oh ya. Tadi betul Pak Fauzi bilangnya hal gitu. Hal itu keterangan. Ya. Sebenarnya itu mulai dari atas ini ketika fa yang pertama itu cukup ditulisnya istinaf aja. Istinafnya, ya betul. Kemudian sifatnya itu sebagai mubtada dan kemudian rangkaian di bawahnya itu adalah khobarnya. Cuma ada cumanya itu kan di kanan. Di kirinya pengikat antara dua fi'il fa'il. Kan ada dua fi'il fa'il. Satu fi'il fa'il maf'ul bih, bukan haji di Baitullah, dan satunya fi'il fa'il yang di bawah melakukan umroh dihubungkan dengan au gitu ya. Maka ini satu kesatuan berupa khobar. Itu di mubtada khobarnya. Tapi mubtada khobarnya adalah syarat, kan gitu. Adalah syarat. Sudah selesai sampai di situ sudah oke. Bahwa di kirinya tadi Teh Yanti mau menuliskan ada mausul silah, itu silakan saja. Tetapi silahnya itu nanti diterjemahkan mausulnya itu sebagai yang gitu ya, yang sebagai ma'aninya itu kepada yang. Ibu Lisma menganggapnya itu sebagai kata tanya, istifham gitu ya. Siapa tapi nggak pakai yang gitu ya. Boleh juga. Nah, silahkan, tetapi yang penting bahwa kita sekarang sudah tahu di bagian atas ada kalimat syarat terdiri dari mubtada khobar, mubtadanya man, khobarnya di bawahnya 10 sampai 13. Di mana khobarnya tadi terdiri dari kalimat fi'liyah, ada 2 biji. Fi'liyahnya di atas fi'il fa'il maf'ul bih digabung dengan waw atop ada fi'il fa'il di bawah. Sampai di sini menurut saya clear. Ya, betul, Pak. Yang berat itu di bawah sekarang. Pak jawab, tadi Pak jawab. Nah, mulai dengan la. La-nya kembali lagi Pak Ibnu, la maupun fa itu tidak di kanannya dikosongkan aja. Kosong gitu, tidak dikasih keterangan apapun. La itu di kirinya memang huruf nafi. Tetapi bisa juga itu dianggap sebagai ina nasoba rofa'u, kelompoknya atau la nasoba rofa'u. Gitu. Nah, sehingga junaha itu menjadi, karena dia nasob, cocok dengan ina nasoba rofa'u, maka itu adalah isim ina, itu mubtada juga. Sampai di situ kelihatannya masih clear. Jadi yang mubtadanya itu sebetulnya junaha atau la junaha boleh juga. Tidak la junaha saja. Fa-nya kosong, tidak pakai apa-apa, la-nya tidak pakai apa-apa. Junaha itu baru mubtada. Maka khobarnya adalah tentunya alaihi. Gitu, sudah jelas, sudah betul. Berikutnya ada satu rangkaian lagi. Dimulai dengan an.
An tahu. An masdariyah, an yansiba tetapi bertindak sebagai masdariyah. Kalau an yansiba, kalimat berikutnya berupa fiil yang komplit, fiil fa'il maf'ul fih. Tadi kata Pak Ariel. Jadi fiil fa'ilnya melakukan tawaf gitu, tidak memerlukan maf'ul sehingga itu berdomir huwa mudhorik wajan ke-14 itu. Tapi kemudian dilengkapi dengan bihima jar majrur yang boleh menjadi maf'ul fih. Iya, maf'ul Dengan gitu ya. Iya betul ya. Nah, fi. Jadi fi'il fa'il maf'ul fi sebagai kalimat itu berubah menjadi isim karena ada an, tapi namanya masdar muawwal. Nah, masdar muawwal itu biasanya dia nasab sehingga lebih cenderung menjadi keterangan dalam hal ini karena setelah mubtada dan khobar. Oleh karena itu tadi Pak Fauji bilang itu keterangan di bawah, betul keterangannya itu keterangan terhadap cerita mubtada khobar di atasnya, berkata atasnya itu, kemudian yang bawah jadi masdar muawwal, disikapi sebagai satu isim sendiri yang namanya hal karena dia nasab. Nah, karena nasab maka dia hal di situ boleh menjadi keterangan. Gitu. Tetapi rangkaian mulai dari la junaha alaihi an yadhawafa bihima semua adalah jawab. Ya betul itu. Tinggal tambahan aja ada masdar awalnya di kiri boleh kalau mau gitu. Jar majrur sudah lengkap ini sudah. Ada jar majrur, ada maf'ul fi di bawah dikit sudah ada, tapi maf'ul fi itu disimpannya di kanan, Pak. Oh, enggak di kiri ya. Maf'ul fi di kanan ya. Nah, terus ada fi'il fa'il. Yang itu jadi mubtadanya jangan mubtada di situ, Pak. Itu home. Ini seperti apa? Yang ya ulangi dari 14 dulu lah. 40, 14, 0, 15, 0, 16 yang mubtada sendiri. Itulah kira-kira. Ulangi, Pak. Ini mubtada sendirinya, ini khobarnya saya mana? Khobar itu dari sangat sampai khobarnya berdua, sudah betul khobarnya. Mubtadanya yang salah. Mubtadanya dipecah, Pak. Mubtada yang atas. Iya, yang 14 itu dipecah. 14, 15, 6 pecah. Nggak bisa digabung, Ustaz. Yang lajunaha jadi mubtada. Lajunaha itu huruf Khobarnya sendiri tidak memiliki, itu sama dengan ina, tidak memiliki itu. Tidak memiliki tidak memiliki mahalnya. Di garis aja ya Pak ya. Dikosongin aja kalau la, kalau ina. Kosongin aja ya. harful nafi. Boleh. Gitu. Tinggal di split aja Pak. Split aja maksudnya gimana? Di split di bawah tulis mubtada. Ini atau lana sobali nakiroh. Junaha. Lana sobali nakiroh itu awamil ismi. Di atas Kang Ibnu. Junaha. Oke. Kolom baris 16. Sebentar, Pak Indo, saya kasih contek sebentar. Supaya nggak pusing, Pak Indo. Sebentar, saya kasih contek dikit ya. Ya, Begini, contekannya. Ada nggak contekannya? Ada. Nah, jadi gini, kalau yang tadi kan enak tuh, yang pertama lurus. Nah, yang pertama lurus ina, terus ini ada isim ina di sini kan tadi kalau yang pertama tuh ada isim ina karena pakai waw atau ini tadi pertanyaannya Pak Aruf ini penting ini karena ada atau maka akhirnya ini sama-sama isim ina karena dia dimatupkan. Karena sesama isim ina berdua diikat oleh waw, maka bolehlah kalau dia mubtada, dua mubtada yang digabung dengan waw sehingga dia sendiri di sini sebagai mubtada. Begitu itu pertanyaan Pak Aruf, itu bagus itu. Nah, gitu. Kemudian huruf taukid atau ina nasoba rofa'unya dikosongkan, itu betul. Barulah kemudian kalau ada ini isim ina berdua tadi, ada khobar ina.
Khobar inanya terdiri jar majrur mudhof mudhof ilaih satu warna. Jadilah dia khobar. Selesai nih, enak ini. Nah, pas yang kedua ini tidak enak ini. Nah, tidak enak ini ketika ini ada huruf atau man itu isim syarat kemudian mubtada di sini ada mubtada. Khobarnya pengikatnya itu diindikasikan di sini ketika tadi Ibu Yanti bilang udahlah dianggap sebagai mausul silah boleh tapi silahnya ada dua karena di sini ada atop juga di mana ini ada maktubnya ke atas berarti ini adalah digabung silahnya tidak hanya dua tapi silahnya berempat karena dikasih wau kemudian sampai sini jadilah dia kalau ini di kiri hanya sebagai tanda yang paling penting di kanan nanti ngikutin kiri ini tidak boleh dipecah. Sebagai apa? Sebagai khobar. Karena di atas ada mubtada, maka dia syarat. Nah, di mana khobarnya terdiri dari fiil fa'il maf'ul bih sama fiil fa'il. Maka muncullah pak jawab di bawah. Lamnya tidak pakai apa-apa di sini. Kemudian di sini baru ada mubtada dan khobar dari junaha. Kenapa dia junaha bisa jadi mubtada? Karena dia adalah sehingga dia harus nasob gitu ya mubtada nasoba kemudian alaihi menjadi khobar selesai ini tetapi satu kalimat selesai ini boleh ditambahi oleh bayinatul kalam oleh keterangan itu biasanya adalah nasob kebetulan di sini ada tandanya an itu adalah masdariyah kalau masdariyah itu hasilnya juga nasob si masdariyahnya itu yang mana terdiri dari si annya itu ditambah kalimat sempurna. Kalimat sempurnanya apa? Ada fiil fa'il di sini. Fiil fa'il di sini ternyata ditambahi juga keterangan di sini ada di antara keduanya keterangan tempat. Maka disebut maf'ul bih begitu. Nah, jadi di sini si maf'ul bih dan sama fiil fa'il adalah sebagai kalimat fi'liyah yang diawali dengan an berubah menjadi isim nasob. Isim nasobnya itu statusnya menjadi hal terhadap mubtada khobar yang sebelumnya. Keseluruhan semua ini adalah jawab dari syaratnya. Begitu kira-kira. Sekarang dikembalikan ke Pak Ibnu. Mangga silakan Pak Ibnu. Pak, saya mau nanya ini masalah wazannya Pak. Wazannya belum dapat nih. 14 betul. Ya tawafa ini berapa nih? 14 Pak, betul. 14 ya. 14. Kalau itu Kalau saya Betul, Pak bingung itu Muslim. yang apa? Betul Pak Haja itu Muslim, betul. Ini Yang coba Iya. 25 14 juga. Iya, 14 10, itu yang 10. dengan tatawa'a dengan ya tatawafa ya yang satu ini fiil madi yang Hasilnya mudhari. tatawa'a. Kalau yang ya tawafa itu fiil Mudhari. mudhari. Yang 20 mudhari, yang 14 ya. 24 yang 25 Kalau madi. yang haja apa? Tatawaan betul 14. Tatawaan betul 14. Tapi kalau yang ya tawafa itu ada to tasjid. Iya. Nah, sedangkan to tasjid itu untuk yang wajan 14 itu nggak bisa ta dengan to itu digabung. Yang Ada bisa itu proses tanya ibdal, Pak. Ada proses ibdal, Pak. Ada proses ibdal. itu apa? Ibdal. Ibdal ya, iya. yang Benar, bisa Pak, 14, digabung Pak. yang bisa digabung tato itu hanya di fiil lazim, di fiil 8. Itu ibdalnya bisa di situ. Kalau di yang wajan 14 itu sepengetahuan saya nggak bisa. Tetap tato. Pak, jadi Pak Aruf ini wajan berapa? Kalau 14, Pak. saya ambil wajan 13, Pak. Coba kalau 13 Nggak bisa, Pak. Saya menganggap itu bukannya to tasjid 13. Makanya ini saya mau pertanyakan tadinya ini, Pak. Karena Kalau 13 itu domah Pak awalnya Pak. betul domah, betul Pak domah. Ya, jadi saya ragu di sana. Ya, saya ragu juga di sini karena kalau yang 14 tato wafa itu taknya itu tidak bisa diibdal menjadi to, menjadi to tasjid. Nggak bisa kecuali lazim. Kalau lazim itu boleh. kan tawaf itu lazim, Pak. Bukan, maksud saya yang di ayat di wajan 8 itu boleh. Tapi kalau di situ tetap tato wafa. Nah, sepengetahuan Ini saya teh kan, ya. Pak, Kan awalnya kan ada. gini, Pak ya. Tato wafa. Nah, nanti kan dimudorekan jadi ya tato wafa gitu. Ya tato
tatonya itu diibdalkan menjadi ya itu nggak bisa, gitu. nggak bisa. Seingat saya itu nggak bisa. Seingat saya ya. Seingat Bisa di wajan 14. Kalau seingat saya nggak bisa. Kalau di wajan 8 memang udah ada kaidahnya. Misalnya ta diganti to, do diganti wa dan lain sebagainya, itu ada kaidahnya. Nah, untuk tato beberapa kalimat saya baca itu tetap 2 gitu. Di ayat-ayat sebelumnya juga ini pernah dibahas ya, waktu itu teh apa Jadi ya? ini wajan Kata berapa zakka ya. menurut Kemarin di wajan apa? berapa? Di surat apa ya? Di Kalau surat saya masih An-Nazi'at kalau nggak saya salah ya. masih wajan 13 Kalau Bunda wajan Yanti 13 karena itu dia betul. bukan ya, Sebentar. Pak. Tapi dia Sebentar. yu. Kalau wajan 13 itu dia yu. Lemah dia, Lemah. lemah. Mungkin Lemah, 8, bagusnya Pak, 8 ini ya, 8. Sebentar, satu-satu. Pak Aruf, Ya. tadi Ibu Lisma nanya, kalau itu wajannya 13, kira-kira di situ tulisannya apa? Terus mujarodnya apa? Jadi gini Pak Musrif, ini saya cukup lama carinya karena betul di wajan 13 itu kan pertambahan hanya satu huruf ya berupa tasjid. Nah, berupa tasjid pertanyaan satu huruf itu kan cuma alif tasjid, Pak. Nah, yang tasjid ini itu adanya di wajan 13. Nah, itu harusnya mudorinya adalah yu depannya. Nah, sehingga saya ragu. Ini saya bikin tanda tanya di sini. Nah, tapi kalau ya tato wafa itu kemudian di tasjid juga di situ. Nah, itu dari itu kaidahnya nggak ada ke situ, Pak. Makanya saya bingung. Nah, sehingga saya masih tanda tanya di sini sekarang ini. Nah, masih tanda tanya saya. Nah, ini masih bingung saya. Memang itu kan saya bingung karena itu jadi pasti Allah membuatkan seperti itu ada maksud. Nah, cuma kaidahnya sebetulnya di dalam fi'il mudhari itu nggak ada seperti itu. Kalau tato di wajan 14 itu tetap harus kita baca tato gitu. Nah, kalau di wajan 8 ada kaidahnya. Oke. Nah, jadi gini, ketika larinya menjadi ke-13, maka tidak bisa dia pakai ya gitu. Jadi jelas kalau 13 sudah terdelete. Yang jadi masalah harusnya 14 menurut Pak Aruf itu taknya dan tetap hadir jadi 2 tak gitu tato. Tapi tidak ditasjid, tetapi di Al-Qur'an ditulisnya ini ditasjid. Nah, maka kaidah yang ada menurut Pak Aruf tadi pasti tidak akan mampu menjawab kasus seperti ini. Jadi ini adalah 14, harusnya taknya 2, tetapi di dalam penulisan yang ini sekarang taknya digabung dengan to. Yang kebetulan di dalam kaidah lain pernah ada tak itu digabung dengan to, begitu. Jadi kaidah nahwu sorofnya yang menurut Pak Aruf hanya berlaku untuk wajan ke-8, di dalam kasus ini tidak terjadi. Yang jelas ke-13 jelas tidak bisa. Betul. Paling dekat ke-14. Nah, oleh karena itu sama Pak Fauzi tadi dicari di Green Tag. Ternyata di Green Tag memang dimasukkan kelompok ke-14 juga, begitu. Walaupun tulisannya adalah di Green Tag itu ya, karena masih pakai yata. Jadi di dalam Green Tag-nya itu ditulisnya itu yata. Jadi taknya itu tetap dipisah seperti Pak Aruf inginkan. Itu di Green Tag. Itu betul, Pak Aruf. Jadi itu dipisah. Tetapi Al-Qur'annya adalah seperti ini. Kita harus terima gitu, Pak Aruf. 14. Betul, Pak. Jadi bagi saya begini, Pak. Ini 14, tetapi penulisannya menyalahi nahunya, begitu kira-kira menurut Pak. Betul, Pak. Jadi kalau Allah membuatkan seperti itu ada satu makna yang mesti saya cari di tasrif, Pak, di
tafsir. Nah, karena itu ada seperti itu gitu nah kan Pak. Seperti ada di tempat-tempat lain misalnya ya, satu huruf apa namanya satu huruf itu satu kalimat mudhari itu hilang satu satu ininya, satu suku katanya hilang. Nah, ternyata itu maksudnya juga ada maksud gitu. Nah, makanya Iya. ini juga saya coba cari Pak Ranti, tapi saya belum sempat ketemu semalam gitu. Ya. Jadi ini juga ada kaidahnya dengan ilmu tajwid ya Pak ya. Kalau ta itu kan satu mahroj dengan to. Seperti an dengan ma, nun dengan mim itu kemudian dia diidghamkan menjadi amma, nunnya tidak ada gitu kan. Ya kata-kata apa kalimat-kalimat seperti itu memang apa ya? Menjadi apa ini sendiri ya tertarikan sendiri kepada Al-Qur'an gitu ya. Ketika dari an itu ditambah ma itu nunnya hilang ke mim gitu ya. Oh berarti ada di situ ada proses idgham kayak ini juga diproseskan diidghamkan karena satu makhraj gitu. Kalau di ilmu itunya apa tajwidnya. Nah, mengenai kalau apa maksud Allah itu apa ya kita mungkin belum ke sana ya. Nggak kita lihat di tasrif Bu Lisma, makanya saya seperti saya Pak Musib jelasan, saya tidak berani untuk melebihkan di dalam hal itu karena tentunya akan menyalahi. Jadi saya itu tetap seadanya, saya akan coba cari. Itu aja saya. Jadi saya tidak memahami begini gitu nah enggak. Ya, jadi begini Pak Aruf, kesimpulannya kita tetap di sini sebutnya wajan 14. Boleh Pak. Karena 13 tidak mungkin. Iya, betul. Tetapi dalam penulisannya ini ternyata mengikuti seperti AU10 ya. AU10 itu yang berlaku untuk wajan 8 gitu Pak Aruf. Betul. Nah, ya, betul. itu dituliskan berlaku wajan 8 karena pada umumnya terjadi pada wajan 8. Ternyata pada wajan 14 ada juga yang digabung tidak mampu diwadahi oleh ilmu nahwu sorof. Begitu. Gitu. Ya, itu kira-kira. Tapi jelas kalau wajan 8 nggak mungkin ya Pak ya. Soalnya ainnya kan kasroh itu. Nggak mungkin. Ya, jelas ini kalau ini jelas karena itu sudah absolut. Cuma cara penulisan yang dipertanyakan oleh Pak Aruf gitu kira-kira Bu Lisma ya. Oke. Sepakat. Baik. Jadi sampai di sini kelihatannya enak ini. Sampai di sini enak. Tinggal yang terakhir sedikit. Sebentar ke Pak. Kembalikan dulu ke Pak Ibnu. Pak Ibnu sudah selesai memperbaikinya. Saya keluar. Silakan Pak Ibnu balik. Jangan lupa. Pak Ibnu dicatat Pak Ibnu. Oke. Silakan Pak Ibnu. Jadi hajja 13, yattawafa 14, tatawa'a 14. Hajja bukan 13 ya? 13 kan? Hajja 13. Hah? 13. Hajja mana Bu? Hajja Yuman dan Hajjaja. Hajja 3. 3. Hajja Yuhad. Bukan 13. Hajja 3. Hajja Yahuju. Hajja Yahuju. Hajja. Sebentar, saya sedikit dulu. Ini biar Pak Pauji clear dulu. Pak Pauji tadi aja pakai wajan 3. Clear nggak? Itu mudoaf. Saya kosong tadi Pak. Oh kan, kosong. Oke. Tapi barusan nyatetnya jadi wajan 13 bagaimana? Iya, sebenarnya barusan saya ingat wajan 13 kan nggak masalah itu karena proses dalam tasrifnya gitu. Hajja. Dihitung aja ada hurufnya Pak. Karena cuma 3 hurufnya. Hanya 3 kan biasa ya. itu Pak, 13 kan ada tambahan, ada majid. Lam fi'il itu biasa dihilangkan juga kan? Ya kalau ketemu di akhirnya ada nakis ya. Kalau di nakis mungkin. Ini hajjaja. Oke, itu 3. Terus kemudian yang 20 adalah 14. Iya, 14. Yang 13. 13 wajan 8. Di Tamaro. Oke, baik. Itu 8. Clear ya? Tamaro 8 ya, betul. Clear Pak. Oke, kalau gitu saya balik. Silakan Pak Ibnu. Saya udah jatuh. Saya belum Pak Uju itu kalau ada tasdid langsung ke 13-nya Pak.
Enggak lah Bu, Nggak ya dihitung dulu diperhatikan juga jumlah yang lain Bu. hurufnya gitu. Karena yang dihafalnya alif-alif tasjid, Bu. Itu kan termasuk yang perlu analisa Bu, jadi agak sulit gitu. Alif-alif tasjid gitu. Iya. Mudoaf itu. Doa betul. Jadi begini, Ya. Silakan. ya. Lanjut. Nah, sesuai dengan ini. 23. Wah, ini udah lurus nih. 23. Silakan bagi yang lain. Mungkin nanti. Coba saya. Mangga. Ya, silakan. dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bu Yanti ya, siapa nih? Wa man Ya, Bu Yanti. tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Syakirun alim. Sya-nya panjang. Syakirun. Wa itu di sini sebagai apa? Istifna. Terus kemudian man itu kalau di saya dia sebagai mausul, jadi dia juga bisa sebagai di di nahwu dia sebagai mubtada, kemudian tawwa'a khairan itu jumlah fi'liyah. Nah itu nanti menjadi khobarnya ya, jadi tatawwa'a itu merupakan fi'il madhi dhamir 2 dengan wazan 14 ya, kata fa'ala. Fa'ala. Terus kemudian khairannya ini sebagai maf'ul bih. Maf'ul li ajli. Maf'ul ajli itu. Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli itu. Dengan kebaikan ya, karena dia menangkap. Yeah. Jadi di sini kalimatnya itu adalah kalimat mubtadaiyah atau ismiyah yang di dalamnya di mana khobarnya berupa jumlah fi'liyah gitu ya. Waman tatawwa'a khairan. Terus kemudian itu juga menjadi kalimat syarat. Syarat betul. Di sini ada catatan barang siapa gitu ya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan atau kebaikan gitu ya. Nah, ini berarti menjadi jawab gitu ya, jawab dari syarat man tatawwa'a khairan. Jadi jawabnya adalah berupa kalimat ismiyah, di mana dimulai dengan inna, yaitu huruf inna nasaba rafa'u, maka Allah menjadi isim inna, menjadi mubtada gitu ya. Dan berikutnya adalah syakirun alimun, menjadi khobar berupa mausuf sifat gitu ya, dimana di sini alimunnya mensifati syakirunnya gitu. Jadi ini juga menjadi kalimat yang sudah mufidah gitu, lengkap, yang menjadi jawab dari syarat tadi gitu ya. Jadi Allah syakirun alimun menjadi jawab dari man tatawwa'a khairan. Mungkin itu ya, agak lurus ya ini sepertinya ya. Enak ini. Saya ada perbedaan nih Bu. Boleh silakan. Jadi wa itu bagi saya wa nomor 23, saya menulisnya sebagai wa atof dengan alasan di setelahnya itu ada man tatawwa'a. Ini maktuf ke man haja gitu. Oh iya. Atof itu. Ya, setuju Pak. Setuju? Tahu yang lainnya, saya setuju. Berarti sama, lurus. Kalau saya enggak, Pak. Kalau saya enggak setuju. Iya, tetap istinafiah kalau saya. Kan itu hal baru dia, hal umum dia. Jadi itu kalau artinya kan gini, jadi barang siapa mengerjakan dengan kerelaan itu kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi, Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Itu kesimpulan itu. Kesimpulan jadi, ya. Iya, kesimpulan dari boleh maktuf ya kalau kesimpulannya. Iya, boleh maktuf. Jadi dia istina. Soalnya gini, di dalam Al-Quran memang dia setelah bihima itu diberi tanda wakof ola itu kan seolah-olah mendekati wajib berhenti gitu ya. Jadi itu berhenti satu kalimat sampai di bihima gitu ya, di bihima selesai, terus kemudian kalimat baru waman tatawwa'a khairan gitu ya. Di Al-Quran, kalau di Al-Quran bentuknya seperti itu, jadi ada tanda baca wakof. Iya. Tapi kan masih boleh matuf kan Bunda Yanti, karena kalimat ayat 1 ke ayat 2 kan masih bisa mantap. Dari secara makna masih nyambung ya. Nyambung gitu. Nah kalau saya sependapat dengan Pak Fauji itu masih bisa ke arah situ. Nah sehingga tinggal sampai di ininya aja
manhajanya aja. Karena haja kan ada juga ma'tuf ilainya dari am ta, am tawa Al-Bai. tamaro kan, atamaro. Nah, sekarang ini juga kita ma'tuf juga dari sini, tinggal keluar dari sini kita mendapatkan maf'ulnya. Nah, maf'ulnya atau hala. Maf'ul ya ajli tadi. Mangga dilanjut. Boleh ya? Ada yang boleh, ada yang enggak ya? Biasanya kalau hal baru itu istilah fi'il. Ya betul, itu dipahami Pak Arif. Jadi kalau bahwa dia hal baru memang benar. Tapi ada di sini ya maknanya man haja dengan man tatawa'a itu maktuf. Tapi itu penafsiran saya gitu. Mungkin Pak Muslim bisa nambahkan nih. Ya, memang itu maktub ke atas. Siapa yang melakukan kerelaan dan seterusnya itu maktub ke man yang atas juga. Maktub gitu ke atas, ya. Jadi ada seolah-olah syarat jawab di atas, kemudian ada syarat jawab di bawah. Dihubungkan dengan wau, dengan atop gitu. Gitu aja, ya. Jadi ada syarat jawab kalimat maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah berumroh tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan tawaf antara keduanya. Kemudian barang siapa yang dengan rela hati mengerjakan kebajikan maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha. Jadi ini adalah dua kalimat sebetulnya masing-masing tetapi dihubungkan dengan wawu atop supaya ini kalimat diikat dengan yang pertama yaitu inna sofa wal marwata min sa'airillah gitu. Dalam rangka menerangkan sofa dan marwah itu diperbolehkan melakukan haji di Baitullah atau berumroh gitu ya. Dan juga untuk mengerjakan tawaf. Dan di sini sebetulnya tawaf di sini bukan hanya tawaf untuk mengelilingi Ka'bah. Aslinya itu berjalan dari Sofa dan Marwah pun itu bagian daripada sebetulnya tawaf. Cuma itu lebih dikatakan oleh kita sebagai sa'i. Nah sebetulnya sa'i itu adalah juga tawaf 7 kali juga gitu. Cuma kalau tawaf kita didefinisikan sebagai muter, kalau sa'i adalah Sofa dan Marwah. Dua-duanya adalah min sa'airillah. Min sa'airillah itu adalah siar agama. Kemudian yang kalimat kedua juga siapa yang melakukan atau mengerjakan kebajikan itu cerita yang kedua tidak berhubungan langsung isinya, tetapi dalam rangka berbicara mengenai syairillah itu kebajikan sesungguhnya Allah Maha mensyukuri Maha mengetahui. Kebajikan itu yang mana? Yang tadi ada tawaf ada sofa dan marwah sa'i, ada bertawaf dan sebagainya, itulah kebajikan semua. Jadi ceritanya ini masih nyambung, tetapi kalimatnya sudah terputus. Sehingga dikasih wakaf di himanya. Dikasih wakaf di hima, boleh di situ berhenti. Karena ini kalimat baru lagi. Waman tato'a. Kalau misalnya itu kesimpulan ya, bisa nggak? Berarti barang siapa yang tadi mengerjakan tawaf, terus kemudian yang barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan tuh orangnya tuh sama ya. Kalau misalnya kalimat baru, berarti kan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan itu udah orang secara umum gitu. Iya, ini tetapi diawali dengan kalimat di pertama, yaitu bercerita tentang mensiarkan Sofa dan Marwah. Termasuk mensiarkan aja termasuk kebajikan juga gitu loh Bu Yanti. Jadi luas, makna kalimat kedua itu luas. Pokoknya yang termasuk mensiarkan Sofa dan Marwah pun di bawah akan dikatakan bahwa Allah Maha mensyukuri dan mengetahui. Jadi Allah akan mensyukuri orang yang mensiarkan. Jadi kalau kita jadi petugas KBIH juga termasuk itu. Ada. Jadi secara qiraat dia putus, secara nahwu saraf dia nyambung gitu. Ini ada yang menarik nih Pak Musrib. Ya. Di kalimat maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh,
tidak ada dosa baginya. Kok ada kata kalimat seperti itu ya? Nah, ternyata ini adalah bagian dari latar belakangnya itu ada satu asbabul nuzul yang ini kita cerita sekitar 5 menitan ya, Pak. Ya, silakan. Bahwa zaman Kalian dahulu. kesimpulannya Bu, sekalian kesimpulan. Sekalian Iya, iya. kesimpulan lah. Iya. Oh, iya ya gitu kan tadi kesimpulannya udah ya secara itu oleh Belum, Pak masih Muslim. nunggu Ibu nih. Belum. Saya masih ada satu question, satu soalan ke Pak Musrif nih. Oh, Aduh. terus gimana tuh? Pak Musrif. Ditunda dulu Bu, ditunda. Ya, Pak Musrif. Oh belum ya? Belum. Saya satu soalan nih, Pak Musrif. Saya brainstorming aja. Sekiranya, saya ini lagi di luar sebab ini lagi di luar. Sebentar Pak. Nah biar nggak rame ini lagi di luar saya. Pak sekiranya tadi tidak diwakaf, tapi hanya wasol. Berarti yang khobar mubtada inanya itu, yang khobar ibtada mannya itu, yang man di atas, itu mungkin sampai ke khairon ya Pak? Sampai ke khairon. Khaironnya di mana ya? Iya, khairon itu jangan yang 26. 26 Pak, 2 berapa itu ya? Kan itu dia jawab syarat jawab dengan syarat via syarat dengan jawab syarat. Nah, tapi ini ada yang diatof Pak, ada yang diatof. Maka saya berpikir tadinya brainstorming aja itu kalau sekiranya dia tidak wakaf tapi hanya wasol, kemungkinan khobar mubtada man yang pertama itu bisa sampai ke khairon ya Pak. Ya, sekarang kan sampai khairon mubtada khobarnya. Mubtada. Nah, jadi gini, kalau mau membuat kalimat yang memang urusannya sama persis, ya ceritanya sama, cuma nyambung karena maka di situ tidak perlu pakai man lagi. Jadi langsung ya tawa'a khairon itu sebagai khobar, langsung sebagai syarat juga gitu. Jadi mannya tidak perlu ditulis ulang. Kalau pakai waw atau tujuannya adalah menyamakan atau kalimatnya jadi sama, mannya tidak perlu diulang. Kalau ini kan mannya diulang, jadi kalimat baru lagi. Ya. Kalau pakai waw maksudnya agar hanya jadi syarat saja, ya tawa'a khairon, maka mannya tidak perlu repot-repot ditulis, langsung wa khairon, udah bisa itu. Jadi syarat juga dia. Syarat sebagai maktub ya Pak? Ya, maktub, tapi dia hanya sebagai khobar di situ. Ya kemungkinan di sini tidak sebagai maktub, tapi sebagai hal baru gitu. Iya, sebagai kalimat baru. Jadi kalimatnya ya Pak yang kalimatnya yang maktub kalimatnya. Kalimatnya. Man tato wa'a semua dengan sampai maktub itu boleh huruf ya Pak ya, boleh huruf, boleh isim ke isim biasanya. Fa'il ke fa'il, nanti kalimat ke kalimat gitu ya Pak ya? Ya, kalau kalimatnya sejenis dan ini bisa itu. Bisa ya? Bisa. Dan itu ya baru kita ajarkan di sini. Kalau diajarkan di KBI bisa pusing itu, nggak boleh. Jangan. Oke Bu Lisma, silakan. Itu bawahnya lanjut dulu, bawahnya fa itu inna dengan Allah, inna Allah sudah ya tadi ya? Kan udah Pak. Oke. Di luar kan udah tadi sebagai jawab syarat, khobar. Karena itu Pak jawab di situ, karena setelah ada man, baik itu man yang kebetulan sekarang mah ditulis enak. Kalau tidak ditulis langsung mannya dilewat, itu pun kita jawabnya jawab ke yang atas gitu. Nah, maka Pak jawab baru harus kalimat sempurna. Nah, kebetulan kalimat sempurnanya pakai nawasik. Kebetulan. Nawasiknya pakai ina, sehingga di situ apa harus nasab, kemudian sakirun gitu ya, dia itu khobar. Nah, ceritanya maha mensyukuri, maha mengetahui. Kalau kita lihat di sini kan kita langsung otomatis aja mausuf sifat gitu kan? Iya. Sakirun, alimun, udah enak karena kita udah biasa. Tetapi nanti kalau saudara baca lagi di
yang lain, irobil Quran yang lain, ada yang menyebutkan itu sebagai khobar ina 1, khobar ina 2. Khobar ina 2. Saya juga sama gitu Pak. Saya juga sama khobar ina 1 dan khobar ina 2. Iya. Karena sakirun dengan alimun itu nggak bisa menjadi mausuf sifat. Karena dia isim mubalaghah yang apa namanya isim fa'il sebetulnya itu isim mubalaghah yang khobar daripada apa namanya Allahi tadi. Yeah. Seperti ini Pak, seperti bismillah, seperti basmalah polanya. Yeah. Tapi kaidahnya pada masuk Pak, jadi pasti multi tafsir. Kalau kaidahnya semua masuk, ada nyebut naat bisa karena masuk kaidahnya. Ya, betul. Ya. Ada yang khobar masuk juga karena kaidahnya betul. Iya. Yeah. Ya, jadi info-info seperti itu sekarang mah di kelas KTI terbuka, enak, kaidah masuk, boleh gitu, ya. Sebentar Pak Muslim, saya koreksi Bu Risma dulu. Saya mau koreksi Bu Risma. Kalau yang naat manut, yang dari naat ke Allah, itu karena sakirum tidak ma'rifah, sehingga dia tidak bisa menjadi ke Allah menjadi naat. Nah, tapi kalau dia menjadi mubtada khobar, itu bisa. Nah, seperti itu. Karena itu adalah sakirah. Nah, ikutan dia. Kalau naatnya tabinya itu ke syakirun gimana Pak? Jadi naat, namanya bisa. anak. Kan enggak bisa. Itu kan cuma sama-sama semuanya dari ke Allah itu kan? Iya, betul. Kalau misalkan tadi apa kaidahnya khobar itu kan sama ya, ketika Allah adalah syakirun, Allah adalah alimun, itu sama. Tapi kalau misalkan kita ambil naat nih, naatnya itu kepada syakirun ya, karena yang namanya naat itu tabi ya, tabi itu yang ya pakai sama, pakai yang ya. Syakirun juga itu dari isim sifat ya, alimin juga itu termasuk dibentuknya dari isim sifat ya. Bisa ya. Jadi maha mensyukuri yang maha mengetahui gitu ya. Iya, betul. Oke, bisa. Allah maha mensyukuri yang mengetahui. Iya. Ya, gitu ya Pak ya. Ya. Mengetahui. Sama levelnya itu. Oke, silakan Bu Risma. Asbabun nuzul. Ya, di ayat 158 ini kita berbeda tema ya dengan ayat-ayat kemarin itu tentang sabar dan sholat ya. Kalau ini tentang napak tilas kita ya kepada Nabi Ibrahim, perjalanan Nabi Ibrahim, Hajar, Ismail itu ya. Itu ke bab haji itu ya. Nanti sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian dari syiar agama Allah, yaitu bagian dari ayat-ayat Allah gitu yang memang harus kita napaktilasi gitu. Nah, yang menarik adalah di sini yang maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya. Emang tidak ada dosa kan gitu ya, Pak? Kok ada kalimat muncul seperti itu? Nah, ini adalah sebagai dari backgroundnya bahwa dulunya itu adalah di zaman jahiliyah itu kan kalau syariat berhaji itu memang sudah ada di dalam di zaman Nabi Ibrahim ya, syariat haji itu. Jadi itu masih ada secara turun-temurun sampailah ke generasinya itu orang-orang jahiliyah Quraisy itu ya. Nah, tapi dicampur aduk gitu antara syiarnya Nabi Ibrahim dengan dengan kaidah-kaidah mereka sendiri, yaitu nenek moyang sendiri ya. Di situ ada satu kisah yang menarik, yaitu ketika ada dua orang sejoli itu dia itu berzinah di depan Ka'bah. Itu siapa namanya, si Ishaq dan Naila ya, kita udah terkenal ini ya kisahnya. Ishaq dan Naila itu berzinah di depan Ka'bah, kemudian ini kan oleh masyarakat itu kayak dihukum lah gitu, sehingga dia itu dibuatkanlah patung Ishaq dan Naila. Maksudnya patung itu adalah untuk memperingati bahwa ini nggak benar nih, gini perbuatan ini nggak benar. Akhirnya si patung itu dijadikanlah peringatan, maksudnya peringatan untuk agar tidak diikuti. Nah, kemudian zaman berganti, mungkin sejarah tidak digali oleh mereka, terus ke generasi berikutnya mungkin tidak diberitahu, sehingga di generasi berikutnya justru
si patung Ishak dan Naila inilah yang mereka sembah gitu. Bahkan di ritual haji mereka itu ya, si Ishak dan Naila itu selalu diusap setelah tawaf itu diusap karena memang berada di sana. Selalu diusap. Nah, ketika datang syariat Islam, ketika disyariatkan untuk haji sa'i itu tadi sa'i dan Tawaf. tawaf itu ya. Safa Nah, dan itu Marwah. maksudnya itu bukan siar jahiliyah gitu, karena ini sudah diperbaharui oleh Rasul. Jadi tidak ada itu yang mengusap si patung si Ishak itu gitu ya, karena memang itu mah bagian dari proses jahiliyah itu, bahkan dibenarkan direvisi lagi dengan aturan-aturan ilmu fikih yang kita ketahui sebagai ilmu fikih berhaji dan berumroh. Nah, jadi para sahabat waktu ketika melakukan haji dan umroh, mereka merasa tak enak ketika sa'i ya, ketika sa'i dan marwah itu, karena itu adalah kebiasaan jahiliyah dulunya gitu. Mereka sa'i, mereka marwah sambil mengusap. Nah, oleh Allah diteguhkan bahwa tidak berdosa karena ini bukan mau mengikuti mereka, tetapi ini adalah napak tilasnya Nabi Ibrahim dan Hajar ketika Hajar mencari-cari air 7 kali gitu ya. Akhirnya oleh Allah didatangkanlah air yang namanya air Zam-Zam itu ya. Nah, itulah napak tilas yang harus kita ikuti, bukan napak tilasnya si Ishak dan Naila itu. Maka oleh Allah diteguhkan karena si sahabat itu merasa nggak enak, asa nurutan gitu ya, asa tasabuh kepada perbuatan orang jahiliyah, itu tidak apa-apa gitu ya. Nah, untuk menjawab itu maka Allah tegaskan bahwa maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, karena kita itu adalah napak tilasnya itu adalah napak tilas Ibrahim, Hajar, Ismail, bukan napak tilasnya si jahiliyah itu. Nah, itu yang menariknya di ayat ini gitu, Pak. Untuk yang ini dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, nah itu kebaikannya di sana nakiroh ya, khairon ya, tadi seperti yang Pak Musrif bilang bahwa di sana karena nakiroh berarti itu apa saja kebaikan di sana. Bahkan memberi air Zam-Zam seteguk aja misalkan di ketika berhaji, nah itu suatu kebaikan. Maka Allah Maha bersyukur, Allah Maha mensyukur ya. Jadi itu kembali lagi kepada kita. Kemudian Allah juga Maha mengetahui apa niat apa kita itu berbuat kebaikan. Nah, mungkin itu yang agak-agak rada-rada ini nih istimewanya di pertengahan ayat ini, begitu, supaya jangan kok asa gimana gitu ya, tidak ada dosa, kan emang tidak ada dosa gitu ya. Nah gitu, mungkin itu backgroundnya itu semacam itu, Pak. Oke. Kalau ada yang salah. Ya, betul ya. Baik, jadi terima kasih kita sudah mempelajari tentang bahwa pergi haji itu adalah bagian daripada syiar, Safa Marwah daripada syiar, tawaf juga syiar gitu ya. Dan siapa yang mau mengerjakan, Allah sangat menyukai dan Allah sangat menyenangi orang-orang yang menyampaikan syiar. Oke, Mangga, silahkan kalau ada lagi masukan. Pak Ibnu ini belum keluar, bisa keluar itu share. Oh iya. Oke, supaya bisa bersilaturahim. Stop share-nya mana? Stop share-nya warna merah di atas, please. Ya, ya, oke. Baik, Bapak Ibu, di sini ada Pak Mitra, ada Ibu Sumi, ada Teh Heti, ada Erlina, banyaklah di sini. Alhamdulillah. Mari besok-besok ketika pekan berikutnya di grup KTI, kita kalau sudah mau mendiskusikan juga apa yang didiskusikan pagi ini juga boleh mendahului gitu tentang ada sesuatu yang meragukan. Seperti tadi misalnya Pak Aruf ragu tentang khusus nomor 26 dengan Pak Pauji gitu, 13 atau 14, 13 atau 14. Itu didiskusikan saja di grup KTI, enggak apa-apa gitu ya. Biasanya Pak siapa yang sudah ngirim? Pak hari ini nggak datang. Pak Imron, Pak. Pak Imron, betul ya, Pak Imron yang ngirim bahan, kemudian Pak Widi
boleh mengomentari, kemudian dijawab sama Pak Ariel gitu, Pak Wahyudin dan sebagainya ya. Pak Wahyudin kalau nggak sibuk, Pak Wahyudin itunya banyak, kamarnya banyak, bukan hanya KTI, jadi dia kesibukannya meningkat, jadi nggak sempat mengerjakan gitu ya. Monggo silakan Pak Wahyudin berikutnya mengerjakan, jangan lupa ada Pak Ade Bagja di sini ya, silahkan ya, masih terbuka. Sebentar lagi akan dibuka judul-judul baru untuk pekan-pekan berikutnya oleh Bu Nungki, silakan diisi gitu ya. Nah, karena di sini kita udah punya langganan, ada Ibu Teti selalu bekerja sama dengan Bu Sumi, dengan Ibu Ria, itu 3 tim itu namanya Three Angel, wah itu ya. Sudah siap itu mengerjakan gitu ya. Nah sebentar lagi nanti ada juga bukan Angel, yaitu Pak Mitra, Pak Fauji dengan Pak Wahyudin bareng-bareng mengerjakan, bisa juga gitu ya. Tidak harus sendiri, Pak Ariel dengan Pak Widi gitu dengan Pak Sutopo Ramlan itu boleh juga ngerjakan bareng-bareng gitu ya. Silahkan ya gitu. Pak Ibnu sudah, misalnya Pak Ari berikutnya, Pak Ari udah siap ini berikutnya, dia sudah ngendap-ngendap makan ngisi itu nomor pekan kesekian gitu ya, silahkan.